Halo YouTube, balik lagi di channel Otocam. Siapa yang udah nonton video sebelum ini yang tentang 20 juta mending mobil bekas atau motor baru? Kalau belum, mending nonton itu dulu. Dan kalau udah, sekarang kita akan bahas emang bener 20 juta bisa dapat mobil bekas. Simak terus video ini sampai selesai. 20 juta. Kok ditanya bisa dapat mobil atau enggak? Bisa. Ya jawabannya bisa. Tapi ya kita nggak bisa dapat mobil baru. Bisa dapat mobil baru 20 juta itu untuk DP-nya aja ya, untuk uang muka. Tapi kalau kita 20 juta mau dapat mobil yang cash, tentu incaran kita adalah mobil tua di tahun 70, 80, bahkan 90-an awal. Dan seperti yang udah dijelaskan di video sebelumnya, plus minusnya apa aja untuk mobil umur segitu, kalian tonton video itu jika belum, cek aja channel ini ya, yang judulnya 20 juta mending mobil bekas atau motor baru ya. Video ini akan sedikit berseri ya. Jika video ini adalah mobil bekas 20 jutaan, video yang nextnya akan 50 jutaan, dan yang nextnya lagi akan 100 jutaan. Jadi akan ada 3 video yang bahas tentang mobil bekas ini. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya ya. 20 juta bisa dapat mobil apa aja. Gue kasih sedikit inilah ya, beberapa pilihan. Ini gue lihat dari marketplace di Facebook ya, harga mobil ini. Sebenarnya nggak cuma yang gue sebutin, tentu akan sangat banyak mobil di bawah 20 jutaan atau 20 juta lebih dikit lah ya, 22, 23-an. Sebenarnya banyak banget pilihannya apa aja. Mungkin kalau yang nggak gue sebutin, kalian bisa bantu komentar di bawah ya buat ngasih tambahan. Nanti gue akan pin komentar kalian supaya itu bisa kelihatan sama penonton yang lain juga. Nah, sekarang gue akan bahas yang pertama dulu adalah di harga di bawah 20 juta kita bisa dapat Honda Civic Wonder ya. Honda Civic Wonder, mobil keluaran dari Honda di tahun 80-an awal sampai 80-an pertengahan ya. Kalau nggak salah itu, mohon dikoreksi ya, kalau nggak salah itu sekitar tahun 84, 85, 86-an ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Dan mobil ini ada varian 4 pintunya dan 3 pintu hatchback ya. Jadi mobil ini ada sedannya, ada hatchbacknya ya. Nah, kalau yang untuk hatchbacknya lebih mahal, dan yang pilihan yang kena adalah yang Wonder. Ini gue kasih contohnya di sini ya, di sini. Ini screenshotan dari marketplace seperti ini. Harganya 15 jutaan sih. Ya, ngomongin sedikit tentang Wonder ya. Ini gue dulu waktu kecil pernah naik mobil ini. Ya, waktu kecil gue belum bisa gitu ngerasain gimana kenyamanan mobil ini. Cuman mesinnya masih karburator yang saat itu memang cukup simple ya untuk mobil ini. Dan untuk saat ini jika kita melihara mobil ini masih sedikit masuk akal ya, masih bisa untuk dipelihara. Mekanismenya masih simple semua. Ya mungkin hanya spare part emang mungkin udah mulai agak susah ya. Cuman di marketplace harusnya cukup banyak masih untuk Civic Wonder. Kemudian yang kedua ada pilihan dari Ford, yaitu Ford Laser. Yang kedua Ford Laser. Ini juga under 20 jutaan. Ya, screenshotannya seperti ini di marketplace di bawah 20 jutaan. Ford Laser dulu dipakai buat taksi. Mobil ini karburator, nggak ada power steering, nggak ada power window ya. Jadi semua konvensional di tahun 90-an ya. Mobil ini di tahun 90-an. Di 90-an awal ya, 80 akhir 90 awal ya mobil ini keluarnya. Kalau mobil ini dipakai taksi artinya mobil ini dulu punya durability yang bagus ya kan. Kemudian ada lagi Nissan Sunny. Nah, Nissan Sunny ini juga seperti Ford Laser. Dia dipakai taksi juga, mesinnya karburator, nggak ada power steering, nggak ada power window. Koreksi ya kalau gue sebutin salah ya. Ini pilihan yang ketiga. Namun Nissan Sunny di bawah harga 20 juta tentu kondisinya kurang bagus untuk dilihat. Dan Nissan Sunny yang kondisinya agak lumayan itu di angka 20-an kecil, 22, 23-an juta ya. Jadi ini bisa jadi pilihan mobil 20 jutaan. Kemudian yang keempat adalah
Mazda MR90 ya, seperti yang pernah gue singgung di video sebelumnya, MR90. Mobil ini di bawah 20 jutaan juga. Mesinnya karburator, berpenggerak roda belakang ya. Mobil ini sedan, gerak roda belakang pakai gardan. Semua masih konvensional, nggak ada power steering, nggak ada power window. Ya, standarnya mobil ya. Oke lah. Kemudian ada Mazda Fantren. Nah, Mazda Fantren angkanya 20-an naik dikit ya, 22, 23-an dapat Mazda Fantren. Ini sebenarnya sama kayak MR90 ya konfigurasi mesinnya. Cuman Mazda Fantren ini lebih panjang dibanding MR90 ya. Lebih panjang, secara fitur sama ya. Dia nggak ada power steering, nggak ada power window. Semua konvensional, mesinnya pun sama MR90. Dan mobil ini juga berpenggerak roda belakang sama. Cuma dia lebih panjang, jadi bagasinya lebih luas space-nya ya. Kalau nggak salah, Mazda Fantren ini joknya juga cuma 2 baris, depan sama tengah. Yang belakang nggak ada jok, itu hanya bagasi yang lebih luas dibanding si MR90. Kemudian selanjutnya ada Mazda 323 Interplay lah. Mazda 323 Interplay ini sebenarnya saat itu cukup oke ya, di tahun 90-an awal. Ya, 90-an mobil ini cukup oke ya, Interplay. Oke-nya kenapa? Dia berpenggerak roda depan, pada umumnya sedan ya kan. Mesinnya karburator. Kemudian mobil ini keempat rodanya udah pakai cakram ya. Jadi sedan tahun segitu keempat roda udah cakram. Dan speedometernya cukup unik, dia udah digital ya. Walaupun karena usia, saat ini banyak yang komplain pakai Interplay ini Mazda speedometernya mulai buram ya. Lampunya udah mulai redup, tapi itu bisa disegerin lagi lah ya. Mobil ini sebenarnya cukup bagus, power steering, power window. Harganya 20 jutaan naik dikit, 23-an dapat Interplay. Dan Interplay juga dipakai taksi dulu, jadi ketahuan ya durability-nya bagus mobil ini. Kemudian selanjutnya ada Mitsubishi Lancer SL. Lancer SL ini tahun 80-an awal, 80, 81, 82. Kompetitornya Honda Civic Excellent, cuman sekarang Honda Civic Excellent harganya cukup tinggi ya, gue cek 30-an lewat, jadi nggak masuk kriteria. Dan memang kalau Honda Civic Excellent itu kan dia hatchback, kalau ini sedan ya, jadi nggak bisa dijadiin perbandingan juga ya, tapi tahunnya sama. Nah, Lancer SL ini mesinnya itu sama dengan L300 bensin, kalau gue denger-denger ya, sama dengan mesin L300 bensin, berpenggerak gardan juga. Gigi majunya cuma 4, 5-nya mundur ya mobil ini. Gue inget banget, karena dulu waktu kecil sering banget naik Lancer SL ini ya, punya temen orang tua gue gitu ya kan. Mobil ini dulu cukup bandel ya, mesinnya karburator, nggak ada power steering, nggak ada power window ya kan. Simple, bandel, dan sekarang kalau yang kondisinya restorasinya bagus, harganya cukup tinggi di atas 50 bahkan 70 jutaan ya kalau yang restorasinya oke. Nah, selanjutnya ada lagi Toyota Corolla KE30. KE30 ini klasik banget bentuknya, tahun 70-an. Mobil ini lebih tua lagi, tahun 70-an. Berpenggerak roda belakang, mesinnya yang cukup bandel ya, mesin K series. Kalau nggak salah mesinnya ini 4K deh ya, kalau nggak salah. Mohon dikoreksi kalau salah, mesinnya 4K. Nggak ada power steering, nggak ada power window, berpenggerak roda belakang. Dan gigi majunya cuma 4, 5-nya mundur. Dia sama kayak DX kalau nggak salah ya, DX juga 4K ya mesinnya. Cuman DX harganya cukup tinggi sekarang udah nih, apalagi yang udah restor-restor cakep-cakep tuh DX lumayan tinggi, sampai nyentuh 70 jutaan ya DX ya. Ini Toyota KE30 ya. Kemudian selain KE30 sebenarnya masih banyak ya pilihan-pilihan lain yang gue nggak bisa sebutin, seperti ada Daihatsu Serit, ada Daihatsu Chairman ya kan, tuh mobil-mobil yang jarang banget. Terus sebenarnya masih banyak buat kalian yang bingung mau milih-milih lagi. Coba bantu gue komentar di bawah, mungkin kalian ada referensi apa mobil di bawah 20 jutaan atau 20 juta lebih dikit deh ya, 22, 23an. Ada apa aja, coba kalian sharing di komentar di bawah. Dan next video gue akan ngebahas yang 50 jutaan, under 50 ya. Nggak bakalan lewat 50 karena nanti akan ada yang under 100 juta. Oke, jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat. Komentar di bawah ya, bantu kasih referensi yang 20 jutaan lagi dapat apa.
Follow juga Instagram gue di auto.cam dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.